Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga strategi investasi yang sedang Anda susun? Masih kukuh bertahan di pasar saham yang sedang challenging? Atau prinsip cash is the king justru jadi jalan ninja paling realistis untuk saat ini? Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, situasi geopolitik global dalam beberapa waktu terakhir semakin memanas seiring manuver yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menebar ultimatum bagi Iran untuk segera menyepakati perjanjian damai yang disodorkan melalui Pakistan sebagai perantara. Dalam ultimatum tersebut, Trump menyebut bahwa Iran hanya memberi waktu 2 hari saja untuk menerima tawaran damai atau pihak AS bersama Israel bakal segera membumi hanguskan Iran. Ancaman tersebut disampaikan Amerika Serikat beriringan dengan meningkatnya serangan yang menyasar fasilitas-fasilitas strategis milik Iran, termasuk sejumlah situs nuklir yang memicu ancaman radiasi. Tidak hanya bagi masyarakat Iran, namun juga negara-negara lain di kawasan Teluk yang berbatasan langsung dengan Iran. Selain itu, akibat serangan yang terus dilancarkan Amerika Serikat tersebut, pihak Iran juga mengonfirmasi tewasnya Komandan Pasukan Quds, Asghar Baheri, dan juga Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran, Majid Kademi, pada Minggu dan Senin 5 dan 6 April 2026 lalu. Meski demikian, sejauh ini pihak Iran masih kukuh dengan keputusannya untuk menolak proposal Trump selama opsi damai tidak mengikat secara permanen, dan pihak Amerika Serikat juga belum mau menutup pangkalan-pangkalan militernya yang berada di negara-negara di kawasan Timur Tengah. Tanya itu, pihak Iran juga masih ngotot untuk tetap menutup Selat Hormuz dan memastikan bahwa situasi di wilayah strategis tersebut tidak akan pernah sama lagi dengan kondisi sebelum Amerika Serikat dan Israel, di mana pihak Iran justru telah menyiapkan rancangan undang-undang yang bakal memperlakukan kawasan Selat Hormuz tak ubahnya seperti tol laut dengan adanya kewajiban bayar bagi setiap kapal yang melintas. Selain itu, Iran juga memastikan bahwa Amerika Serikat dan seluruh negara-negara sekutunya dilarang melintas dengan alasan apapun dan hanya kapal-kapal dengan bendera negara-negara yang oleh Iran dipastikan tidak terafiliasi dengan Amerika Serikat yang dipersilahkan melintas di Selat Hormuz. Rancangan undang-undang tersebut bahkan dilaporkan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran yang memang memiliki kuasa kebijakan atas operasional pengelolaan Selat Hormuz. Usai mengantongi persetujuan itu, rancangan undang-undang kemudian bakal dibahas kembali lewat pemungutan suara parlemen. Kemudian ditinjau lagi oleh pihak Guardian Council terkait manfaat yang didapat serta dampak yang ditimbulkan, sebelum akhirnya ditandatangani oleh Presiden Iran dan diterbitkan secara resmi sebagai undang-undang. Beredarnya kabar ini praktis semakin menimbulkan kekhawatiran pada publik dunia terkait potensi membengkaknya harga minyak dunia lantaran harus menanggung biaya tambahan dari penetapan tarif tersebut. Karenanya perlahan namun pasti satu persatu pihak yang dirugikan dengan aksi penutupan Selat Hormuz tersebut terlihat mulai panik dan bergegas mencari jalan keluar alternatif. Salah satu yang paling berang tentu saja Amerika Serikat, di mana Trump melalui akun media sosialnya seolah telah kehilangan kesabaran dengan menulis beragam kalimat umpatan sembari mengancam pihak Iran bila tak juga segera membuka akses Selat Hormuz. Tak hanya Amerika, negara-negara anggota tetap PBB juga mulai gusar dan meminta agar Iran segera membuka akses Selat Hormuz. Bahkan demi memberikan tekanan pada pihak Iran, sejumlah negara sempat mengusulkan adanya serangan militer. Namun kemudian mendapat tentangan dari Cina, Rusia, dan sebagian negara lain yang percaya bahwa pendekatan militer tidak akan pernah bisa berhasil dan justru berpotensi memperburuk keadaan yang ada saat ini. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov misalnya, yang menyebut bahwa pendekatan militer justru bakal memperkecil peluang penyelesaian konflik. Sebenarnya yang diharapkan.
Sementara Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Kong, menilai bahwa pendekatan militer malah bakal menyeret PBB terhadap potensi pelanggaran hukum, sehingga justru bakal membawa konsekuensi yang jauh lebih serius. Di lain pihak, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dikabarkan juga mulai berang dan menyebut Amerika Serikat telah sengaja menyeret seluruh dunia untuk terpaksa terlibat dalam perang yang diinisiasinya sendiri. Karenanya Meloni mengaku bakal segera menjadwalkan kunjungannya ke Iran untuk mulai membuka negosiasi agar kapal-kapal Italia dapat melewati Selat Hormuz dengan aman tanpa harus terancam keselamatannya akibat ulah Amerika Serikat dan Israel. Atas sengkarut pendapat tersebut, Dewan Keamanan PBB pun disebut siap melakukan pemungutan suara untuk dapat mengambil sikap secara resmi terkait pendekatan dan tindakan apa yang bisa dilakukan guna mengurai permasalahan yang ada di Selat Hormuz. Sedangkan sebagai langkah darurat, Arab Saudi pada akhirnya dikabarkan telah mengaktifkan pipa minyak strategis miliknya yang membentang dari wilayah timur hingga barat demi dapat melanjutkan ekspornya dengan menghindari Selat Hormuz. Aktivitas pengiriman minyak melalui pipa ini diperkirakan memiliki kapasitas maksimal hingga 7 juta barel per hari, di mana 2 juta barel diantaranya dialokasikan untuk kebutuhan kilang domestik Arab Saudi. Opsi pengangkutan minyak dan gas melalui jalur pipa darat juga mulai dilirik dan ditawarkan oleh Turki dengan memanfaatkan jaringan pipa minyak mentah yang menghubungkan Irak dan Turki dan membentang dari kawasan Kirkuk hingga Ceyhan dengan kapasitas angkut sebesar 1,5 juta barel per hari. Tak hanya itu, Turki juga menawarkan opsi pengiriman gas alam dari Qatar menuju Turki untuk kemudian didistribusikan ulang ke sejumlah negara di Eropa. Selama ini, Turki memang cukup memiliki kapabilitas dalam hal distribusi gas via jalur pipa dengan menjadi distributor penting bagi gas Rusia ke sejumlah negara di Eropa. Melalui jaringan pipa True Stream yang melintasi Laut Hitam dengan kapasitas desain hingga 31,5 miliar meter kubik gas per tahun. Tak hanya Turki dan Arab Saudi, sejumlah negara lain di kawasan Teluk dilaporkan juga tengah mengkaji opsi menggeser jalur distribusi minyak dan gasnya dari jalur pelayaran laut melalui Selat Hormuz menuju jaringan pipa terintegrasi dengan Arab Saudi sebagai simpul utamanya. Salah satu proyek pipanisasi yang telah matang karena telah disuncup lama sebelum meletusnya konflik Amerika dan Israel melawan Iran, yaitu proyek India Middle East Europe Economic Corridor yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan bakal menghubungkan kawasan India, Semenanjung Arab hingga Eropa dengan melalui kawasan Mediterania. Dengan adanya jalur pipa baru ini, ke depan diharapkan dapat mengurangi dominasi strategis Selat Hormuz dalam ekosistem minyak mentah dan gas dunia, sehingga secara bertahap dapat melemahkan leverage geopolitik Iran. Tak hanya itu, hadirnya jalur distribusi baru tentu juga bakal mengubah peta jalur perdagangan energi global, serta memperkuat konektivitas Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Meski demikian, tentu bukan perkara mudah untuk memindahkan jalur distribusi dari pelayaran laut menuju pipa darat, terutama karena jalurnya yang permanen, sehingga dibutuhkan pemetaan jalur yang lebih matang dan tentunya juga membutuhkan dana dan waktu pengerjaan yang cukup signifikan. Jadi, bagaimana menurut Sobat Investor? Apakah jalur distribusi darat melalui pipa merupakan game changer yang bisa dihadirkan oleh negara-negara Teluk, sehingga dapat melemahkan daya tawar Iran yang saat ini demikian kuat dengan penguasaannya atas Selat Hormuz? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.